Halo, apa kabar sahabat bola holikers dimanapun Anda berada? Kali ini kita akan bertemu lagi dalam acara preview pertandingan Manchester City akan melawan Napoli di Etihad Stadium pada Jumat dini hari nanti. Pertandingan ini akan sangat seru karena kedua tim menginginkan kemenangan sudah pasti ya, karena Napoli juga mengincar kemenangan di laga pertama ini, sementara Manchester City sebagai tim tuan rumah tentu tidak ingin dipermalukan di Etihad Stadium saat berhadapan dengan tim dari asal Naples tersebut. Kedua tim ini memang sudah pernah bertemu di Liga Champions sebelumnya, namun kali ini pertandingan akan sangat berbeda pada musim 2025-2026 kali ini. Mari kita bahas selengkapnya. Ya, pertandingan Liga Champions kali ini sangat menarik karena mempertemukan antara Manchester City dengan Napoli pada laga pertama Liga Champions di grup ini ya. Kedua tim memenangkan pertandingan pada minggu lalu, di mana Manchester City memenangkan pertandingan laga derby melawan Manchester United dengan skor 3-0. Meyakinkan sekali kemenangan derby kali ini buat pasukan Pep Guardiola. Sementara itu Napoli sendiri berhasil menggulung Fiorentina dengan skor 3-1 di kandang La Viola. Ini membuktikan bahwa kedua tim sudah siap saling berhadapan pada Liga Champions kali ini, karena kedua tim sama-sama meraih kemenangan, membuktikan performa terbaiknya, menampilkan performa terbaiknya, juga memberikan sebuah warning kepada masing-masing, baik itu Napoli maupun juga Manchester City, bahwa mereka siap dengan segala konsekuensinya. Kemenangan akan diraih oleh Pep Guardiola karena kita tahu bahwa Manchester City tidak pernah sekalipun kalah pada 2021 laga kandang mereka di Liga Champions ya. 18 kali kemenangan dan 3 kali seri saat pertandingan Liga Champions. Begitu juga dengan skuad Napoli ya. Skuad asuhan Antonio Conte ini sedang dalam performa yang luar biasa, memenangkan semua pertandingan terakhir mereka. Mereka menunjukkan juga organisasi pertahanan yang cukup kuat, serta ada gelandang bertahan Lobotka yang menjadi jenderal untuk pemutus serangan mereka di lini pertahanan ya. Bahkan ini menjadi modal penting bagi skuad asuhan Antonio Conte untuk bisa meredam keganasan dari penyerangan Pep Guardiola yang dimotori oleh Erling Haaland. Head to head kedua tim ya, pada pertandingan sebelumnya 2017-2018, ketika saat itu Manchester City memenangkan pertandingan 2-1 di Etihad Stadium, lalu menghajar 4-2 di kandang Napoli dengan skor 4-2 di Naples. Ini menjadi bukti bahwa skuad asuhan Pep Guardiola masih lebih diuntungkan dibandingkan tim biru langit Napoli. Pertandingan pada masa lampau itu akan berbeda dengan pertandingan skuad musim ini, karena kita tahu penambahan skuad itu memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi pertandingan pemain kedua tim, bagi skuad kedua tim. Seperti halnya di Napoli berhasil merekrut Kevin De Bruyne, jenderal lapangan tengah Manchester City, yang memang sudah tidak diperpanjang kontraknya oleh Manchester City, sehingga membuat Kevin De Bruyne hijrah ke Napoli, tim biru langit yang juga menjadi ikon
sepak bola Diego Armando Maradona. Kevin De Bruyne adalah raja di Etihad Stadium ketika masih berkostum The Blue Moon Manchester City. Namun ketika itu prime-nya Kevin De Bruyne di Manchester City bisa membuat dia sebagai legenda hidup di Manchester City. Kembalinya Kevin De Bruyne di Etihad sebagai lawan, mungkin ini akan menjadi pertandingan yang cukup sangat menarik untuk kita tunggu, di mana akan terjadi respect ya kepada kedua tim, terutama tim Manchester City yang telah membuat Kevin De Bruyne sebagai kapten tim pada beberapa musim sebelumnya. Ini membuat Kevin De Bruyne juga akan sangat canggung, atau bisa jadi akan sangat asing sekali ya ketika akan bertandang ke Etihad Stadium sebagai lawan. Menarik, kita akan saksikan bagaimana Kevin De Bruyne dalam performanya di Etihad Stadium sebagai lawan, dan bagaimana nantinya Rodri bisa meredam ya pergerakan dari Kevin De Bruyne di Napoli. Jadi hal yang sangat cukup menarik kita tunggu ya, terutama juga performa Haaland yang pada pertandingan weekend yang lalu berhasil mencetak 2 gol di derby kali ini, dan juga menjadi awal yang baik untuk melanjutkan ya keganasan kepuasan dari performa Erling Haaland sebagai striker kelas dunia yang memang sangat ditakuti oleh bek-bek lawan ya. Erling Haaland juga sebagai bintang Manchester City sudah mencetak 49 gol dalam 48 pertandingan mereka di Liga Champions, dan berpeluang menjadi pemain tercepat yang mencapai 50 gol dalam sejarah kompetisi Liga Champions. Ini membuktikan bahwa Erling Haaland juga harus punya kontribusi mencetak gol pada laga kali ini, sehingga bisa memecahkan rekor pemain tercepat dalam sejarah kompetisi mencetak 50 gol di Liga Champions. Sementara itu, pertemuan ini juga menjadi pertemuan taktikal antara Pep Guardiola dan juga Antonio Conte, di mana Conte berhasil mengalahkan Guardiola pada 2016-2017 menjadi juara Liga Inggris musim tersebut, sehingga membuat Pep Guardiola merombak pemainnya pada 2017-2018 ya. Ini membuktikan bahwa Guardiola juga mempunyai ya tantangan untuk bisa menaklukkan pertahanan yang sangat solid bagi tim asuhan Antonio Conte, yang juga beberapa kali mengalahkan mereka di Liga Inggris saat masih menukangi tim The Blues Chelsea. Bisa jadi Pep Guardiola akan memberikan tekanan yang cukup luar biasa untuk para pemain pertahanan Napoli, dan pemain Napoli menunggu untuk mengeksekusi serangan balik yang memang jadi kelemahan dari Pep Guardiola ketika berhadapan dengan strategi counter attack. Pep Guardiola harus punya pertahanan yang cukup kuat untuk bisa mencegah serangan balik dari Højlund dan juga Kevin De Bruyne, yang bisa saja memberikan umpan-umpan yang cukup manis dari sisi serangan balik. Begitupun juga Politano, Anguissa, Scott McTominay yang bisa saja menjadi pemain vital yang mencetak gol di pertandingan nantinya. Pergerakan tanpa bolanya juga cukup luar biasa McTominay. Posisinya juga kadang tidak disangka-sangka bisa mencetak gol, dan ini juga yang harus diwaspadai oleh para gelandang dan para back-back dari Manchester City, sehingga membuat pertahanan yang solid untuk bisa
mencegah pemain-pemain Napoli untuk mencetak gol. Kita tahu bahwa pertandingan melawan Manchester United adalah pertandingan yang sangat penting bagaimana identitas pertahanan dan clean sheet dari tim Manchester City menjadi jawaban untuk pertahanan mereka yang sangat rapuh pada beberapa pertandingan sebelumnya. Jadi duet Gvardiol, Diaz dan juga Husanov itu baiknya tidak dirotasi oleh Manchester City atau Pep Guardiola andai kata mereka menginginkan hasil yang lebih baik pada pertandingan kali ini. Namun andai kata Pep merubah formasinya dan memasang Nunes maupun juga Lewis di sisi kanan pertahanan Manchester City, saya tidak yakin bahwa Manchester City akan punya pertahanan yang solid bagi tim sekelas Manchester City. Meskipun kita tahu bahwa Pep Guardiola sudah mendatangkan Gigi Donnarumma, namun ketika pemain ini Lewis ataupun Matheus Nunes perform di awal musim ini, di awal pertandingan Liga Champions ini, saya tidak yakin akan memberikan clean sheet bagi tim asuhan Pep Guardiola. Karena kenapa? Kita sudah tahu bahwa ketika Pep memasang Lewis maupun juga Matheus Nunes, bukan tidak mungkin Pep Guardiola akan kehilangan momentum atau kehilangan kemenangan pada pertandingan kali ini, kecuali kalau mereka memasang Gvardiol, Husanov dan juga Diaz ya sebagai back, 3 back yang akan membantu pertahanan dan hanya menyisahkan Rico Lewis sebagai inverter fullback yang bisa kadang membantu serangan menjadi gelandang pada pertandingan tersebut. Tapi kalau ingin memberikan safe keamanan bagi Pep Guardiola, maka harusnya Pep memasang Nico Orelli dan juga Husanov sebagai wingback kiri dan Husanov sebagai bek kanan. Karena kita tahu bahwa Manchester City punya kelemahan dalam serangan balik dan Husanov, Gvardiol itu punya speed yang cukup luar biasa untuk bisa mengendalikan serangan balik andai kata pasukan Antonio Conte melakukan serangan balik cepat untuk bisa menghukum pertahanan Manchester City. Jadi memang ini akan jadi PR buat Pep Guardiola, siapa yang akan dia pasang di lini pertahanan mereka, apakah akan tetap memasang 4 back tersebut untuk bisa memberikan keamanan bagi pertahanan Gianluigi Donnarumma, atau sedikit mengambil resiko dengan memasang Rico Lewis atau Matheus Nunes di lini di sisi kanan pertahanan Manchester City. Yang perlu kita tahu juga bahwa yang menjadi tantangan buat Antonio Conte dan Napoli pada pertandingan kali ini, bahwa rekor Napoli tidak pernah menang tandang saat bertamu di klub-klub Liga Inggris ya. Dalam 12 pertandingan ya tandang mereka di semua kompetisi Eropa melawan Liga Inggris hanya menghasilkan 3 kali kemenangan dan 9 kali kekalahan. Ini juga rekor yang harus dipatahkan oleh tim Napoli bersama Antonio Conte. Mereka juga wajib bisa memenangkan pertandingan dan memutus rekor tersebut tidak pernah menang laga kandang saat berhadapan dengan tim-tim Liga Inggris. Jadi akan menarik sekali apakah peran Kevin De Bruyne ini mampu memberikan ide-ide cemerlang bagaimana kelemahan-kelemahan Pep Guardiola dan kelemahan-kelemahan mantan skuadnya di Manchester City, ataukah Rodri bisa meredam pergerakan dari mantan kapten mereka Kevin De Bruyne di Liga Champions kali ini. Jadi menarik, kita tunggu 2 tactical
yang akan diperagakan oleh Pep Guardiola dan Antonio Conte, dua-duanya adalah top manager yang sama-sama berprestasi, baik itu di klub juga di negara yang sudah dilakukan oleh Antonio Conte. Dan Pep sendiri belum pernah melatih negara ya. Jadi Antonio Conte bisa terlecut lagi untuk bisa mematahkan rekor yang memang sudah lama tidak pernah menang melawan tim asal Inggris ini. Prediksi saya, Manchester City bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0 atau 2-1, andai kata Pep Guardiola tidak mengubah komposisi lini pertahanan mereka saat melawan Manchester United. Bisa jadi Manchester City bisa memenangkan pertandingan 2-0. Namun kalau Manchester City dan skuad Pep Guardiola ingin memasang Lewis maupun juga Matheus Nunes di bek kanan pertahanan, ya, ini bisa saja membuat Manchester City akan kebobolan atau paling tidak, paling apesnya akan seri 2 sama ya. Jadi poin ini akan kita lihat andai kata Pep bisa menerapkan formasi bertahan yang sangat solid meskipun memasang Lewis, itu kredit buat Pep. Namun andai kata Lewis dan Nunes belum bisa memberikan performa terbaiknya di bek kanan, maka ini perjuangan bagi Pep Guardiola apakah masih ingin tetap memasangkan Lewis atau juga Nunes di sisi kanan pertahanan Pep Guardiola. Namun skor saya, prediksi saya akan tetap 2-0 untuk kemenangan Manchester City. Well, we will see siapa yang akan memenangkan pertandingan. Besar kemungkinan Manchester City akan memenangkan pertandingan karena bermain di Etihad Stadium. Terima kasih, salam olahraga, dan salam kepedulian. Ciao.